Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adikku di mana saja berada ya. Hari ini kita ketemu kembali di channel Sukarya di Report ya adik-adik mahasiswa ya. Tips kali ini saya akan sharing sama adik-adik ini ya gitu ya, agar hidup ini selamat lah gitu ya. Anda sukses dalam artian punya punya passive income nanti gitu ya. Passive income itu harus diciptakan gitu adik-adik. Memang harus ada plan, hidup ini harus punya plan gitu ya. Dan kita tidak selamanya bisa bekerja gitu adik-adik ya. Ada tahapan-tahapan hidup ini sebenarnya kan nggak ada yang automatically dia tiba-tiba besar gitu ya, kecuali Adam lah, itu kan manusia pertama gitu ya. Ada yang tidak punya orang tua tiba-tiba ada, itu kan Adam lah. Yang tidak punya orang tua tapi dia ada, diciptakan langsung oleh Allah kan gitu, oleh Tuhan gitu adik-adik. Dan berawal dari kedua orang tua biasanya kan begitu. Ada orang tua baru ada anak ya. Yang namanya mukjizat kekuasaan Allah itu ada ya, seperti Nabi Isa ya, tanpa bapak gitu ya gitu. Tapi itu kan hanya manusia-manusia pilihan gitu. Kalau kita nih ya hidupnya wajar, ada orang tua gitu ya, step by step kita hidup. Kemudian kita sekolah kan dari kecil ya kan, dari mulai kecil kita nih, dari kecil kita hidup gitu ya. Kemudian dari balita itu kita mulai belajar ya kan? Step by step merangkak ya. Bahkan sebelum itu mungkin masih lihat-lihat kiri kanan, jaraknya masih dekat gitu. Walaupun fase-fase itu kurang begitu paham ya gitu ya, karena nggak seorang ibu ya, nggak perhatiin kali memang gitu ya, sibuk cari duit. Iya iya itu ya. Jadi fase-fase perkembangan dari balita itu nggak secara sistematis saya pahami gitu. Ya dari mulai merangkak, kita anggap itulah dulu, dari mulai bisa membalikkan badan, balik badan itu dia di tempat tidur, kemudian merangkak gitu, ada step by stepnya kan. Makanannya pakai plan, dibelikan oleh orang tuanya kan. Dia mulai minum susu dulu, kemudian nanti baru bubur, baru kemudian udah agak besar baru dia bisa nasi pun nasi bubur. Nah itu semua ada fase-fasenya gitu. Saya mau jelaskan itu. Jadi gambaran itu secara sporadis juga gitu ya, nggak bisa sistematis itu ya. Ada fase-fasenya. Nah, fase-fase itu harus kita lalui kan. Dari umur 0 tahun sampai 5 tahun. Dia mulai tadi saya bilang merangkak, kemudian bisa berjalan tertatih-tatih, bisa berlari, fase ya kan. Itu fase yang harus kita lalui. Plannya yang buat itu Tuhan, Allah yang buat ya kan gitu. Kalau kita manusia harus punya plan juga gitu. Allah aja punya plan gitu kan, pakai fase itu. Orang tua kita memberikan kita mulai dari pertama susu ya, ASI ya, kalau ASI eksklusif ya, memberikan susu, kemudian bubur kan, buburnya pun masih bubur di tim namanya itu. Tim itu nasi ditekan-tekan gitu pakai saringan gitu, kalau orang rumah lu gitu kan, untuk anak saya gitu halus gitu keluar dari saringan itu, baru dia bisa makan bubur gitu ya. Pakai plan kan. Coba langsung masih bayi dikasih makan nasi keras gitu, kemudian dikasih rendang padang ya, apa nggak kacau.
bukan malah kesehatan yang diterima si anak, bahkan mungkin bisa sakit, bahkan bisa meninggal kan gitu. Jadi plan itu penting adik-adik gitu. Ya kita sajalah nih kan ada plan. Awak kan punya plan dari sekolah dulu masih TK, ya kan, setahun, kemudian SD 6 tahun, kemudian cita-cita masuk SMP, kemudian SMA sederajat ya, SMK atau apa kan gitu ya, baru ngambil S1-nya kuliah kan gitu. Ada step-stepnya, ada plannya gitu. Di dalam masa perkembangan tadi itu, Anda kan menyiapkan diri untuk fase-fase itu kan gitu adik-adik. Adik-adik pasti mempersiapkan diri, belajar persiapannya, ya kan? Belajar especially di bidang pelajaran di sekolah lah gitu ya, kan gitu. Bicara keterampilan, mungkin keterampilan musik, mungkin senangnya musik gitu ya, dan banyak hal dipelajari situ. Jadi ada masanya, masa pensiun juga ada gitu. Jadi ada stepnya, ketika masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Setelah tua pensiun, nggak bisa apa-apa lagi, ini udah ibarat kendaraan udah akhir nih gitu. Paling jadi mobil klasik dia gitu, otomotif klasik dia udah gitu, pakai sekali-sekali gitu, udah pensiun. Jadi untuk mempersiapkan pensiun itu apa gitu, kan perlu plan, benar nggak? Nah itu nggak ada yang automatically gitu. Yang sudah kita rencanakan aja plannya mesti ada plan A, plan B gitu minimal ya kan, atau plan C gitu. Kalau misalnya langkah pertama tadi setelah kita sekolah ya sukses, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sederajat dan kuliah, kemudian bekerja, itu sukses, no problem, udah apa, selesai ya. Tapi kalau misalnya adik-adik sekolah udah TK, SD, misalnya SMP, ternyata putus sekolah misalnya, nggak mampu kan, sampai batasnya kan sampai SD kalau gitu, kalau pemerintah sampai SMP lah kita misalnya gitu, bekerja. Plannya kan ada, jadi plan apa, plan bekerja itu gitu. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan keahlian dan kemampuan kita gitu, bener gitu ya kan. Jadi kalau terjadi plan A-nya tadi sukses, plan B nggak sukses, apa yang mau dikerjain, apa keahlian adik-adik gitu. Endingnya bakal tua, kita anggaplah plannya tetap tua lah gitu, plan A-nya kan, nggak mati muda gitu ya, nggak meninggal pada waktu muda maksud saya gitu. Meninggal pada waktu tua juga gitu. Nah, tua ngapain? Apa stok kita, apa pegangan kita tua, nggak ada tabungan misalnya gitu. Jadi menabung itu penting adik-adik gitu, bener nggak gitu. Kerja apapun kita harus nabung gitu. Jadi semua harus direncanakan, plan A, plan B, bahkan plan C ada misalnya gitu. Plan sukses saja pun, sukses adik-adik bekerja itu ada plannya kan, plan menabungnya. Masa sama dengannya ketika nggak bekerja gitu, atau bekerja dengan gaji kecil gitu. Nah, ini kan harus semuanya punya plan, punya tahapan-tahapan kehidupan itu. Ada tahap anak-anak tadi kan, remaja, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, gitu ya. Harus diisi dengan plan di sini adik-adik. Ada plannya untuk menghadapi masa tua tadi. Nggak bisa sembarangan, bener nggak? Adik-adik belajar ya kan, mati-matian belajar nih sesuai dengan
ilmu umumnya belajar sesuai dengan maksimal, dipelajarilah matematika dengan ilmu-ilmu lainnya di situ secara umum. Tapi secara khusus juga adik-adik kan harus belajar mengembangkan potensi yang ada pada adik-adik itu gitu. Itu membangunnya pertama. Kunci sukses itu di situ. Cari potensi diri adik-adik yang mana untuk dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan plannya. Kalau plan sukses tadi ya ilmunya sesuai dengan ilmu yang ada dipelajari di sekolah tadi, bangku kuliah tadi, ya kan gitu. Tapi kalau plan A nggak terwujud, ternyata gagal ketika sampai di bangku SMP masih misalnya, adik kan punya plan juga menghadapi kegagalan itu. Sebenarnya nggak ada kegagalan tuh adik-adik, nggak ada kegagalan itu. Cuma keberhasilan yang tertunda gitu. Kalau yang penting kita mau belajar. Bentar ya, saya minum dulu. Belajar itu nggak harus di bangku kuliah saja, nggak bangku sekolah saja. Kita mau banyak membaca buku, apalagi sekarang ada internet, ya nggak susah gitu. Ya, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, 24 jam. 24 hours bisa belajar. Sekarang, masa saya dulu nggak ada internet malah. Ya harus nanti buka radio, ya siaran dulu TV masih hitam putih, masa saya kecil lagi hitam putih, TV-nya cuma satu TVRI. Radio lah yang masih banyak kan bisa dengar radio. Tapi itu kan banyakan pilihan pendengar gitu ya. Kalau mau yang serius ya berita gitu cuman kan. Yang ulasan yang lebih detail, yang komprehensif ya di radio swasta ada juga, tapi kurang dulu gregetnya, nggak seperti sekarang lah gitu ya. Ya saya buka nanti ya radio BBC London pagi, radio from Australia gitu. Itu diwariskan oleh bapak saya tuh dulu. Lihat siaran-siaran yang begitu. Ya. Radio Nederland kadang-kadang kalau bagus suasananya cantik radio itu bisa saya buka radio Nederland dulu kan. Iya gitu. Bagaimana di sana? Saya masih buka radio Nederland itu. Kalau tidak silap saya masih SMP itu dulu gitu. SMP, dan kakak saya juga sering bukan kakak saya itu Kak Mimi namanya, sering belikan buku majalah itu Intisari, bagus sekali bagi saya gitu. Dan memang kami langganan koran Waspada dulu, kakak sering koran Waspada, ada Waspada di daerah kami ini koran. Ya beritanya termasuk yang bagus gitu ya, nggak kacangan. Adalah beritanya yang bisa dipetik, diambil gitu ya. Itu ya. Majalah-majalah Intisari dulu kan. Jadi ada penemuan-penemuan baru di situ saya dapat gitu. Cara membuat minyak dari kacang dulu belum tahu orang itu. Saya udah buat itu di tulisan saya misalnya di SMA kelas 1 enggak saya itu. Yang bahkan saya buat, gurunya tanya, "Apa bisa Sukaryadi buat dari minyak dari kacang itu?" "Bisa, Bu," gitu. Dia aja belum tahu itu gitu. Itulah gunanya membaca itu kan. Itu adik-adik harus punya plan. Nah, mendengar tadi radio Australia gitu, di situ inspirasi saya juga menabung itu. Ini menabung kuncinya dia. Menabung itu. Dia wawancari itu reporter tuh pakai bahasa Indonesia. Ya kan ngerti bahasa Belanda lah gitu ya pula. Iya. Masih SMP dulu. Diwawancara itu kebetulan reporternya orang memang edisi bahasa Belanda, Radio Nederland bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Itu wawancarai, yang diwawancara itu diterjemahkan lah ke bahasa Indonesia gitu. Dia kerja di pabrik sepeda di Belanda sana. Gajinya kalau nggak salah 800.000 kalau di uang pada waktu dulu.
Indonesia. Sekarang mungkin sekitar 8 jutaan lah kira-kira gitu kan. Dia tanya sama reporter itu, kamu tahu? Pertama sebelum itu cerita itulah, dia bawa ke kerjaan itu bawa kue gitu ya. Kalau kita bawa bontot nasi lah gitu kan, dia nggak beli di luar gitu. Dia beli, dia masak sendiri di rumah. Kalau dia di sana kue kan dia bawanya bontot untuk makan siang gitu. Jadi nggak beli kue di luar gitu. Ya saya tahu rasionya berarti penghematan itu kan. Pertama penghematan dan lebih higienis lagi, dia masak sendiri ya gitu ceritanya gitu. Kemudian kita wawancara tuh tanya masalah kamu tahu dia si yang diwawancara ini yang bertanya sama reporternya, kamu tahu, katanya sama si reporter, baju yang saya pakai ini gitu ya, dalam bahasa Indonesia nya gitu ya, translate-nya gitu. Cuma kan kapan saya beli? Yang saya nggak tahu, kata si reporter kan, mana tahu saya kapan dibeli. Ini saya beli ketika saya masih gadis katanya. Jadi dia beli baju itu ketika masih gadis katanya. Baju saya penuh satu lemari kita masih gadis. Ini baju semua yang saya pakai sekarang adalah baju ketika saya masih gadis. Dia nggak mau menghambur-hamburkan uangnya untuk beli baju lagi setelah berumah tangga. Bayang itu, ya. Gitu. Dan sepertiga gajinya dalam wawancara itu gitu ditabung untuk masa depannya, tuh hari tuanya untuk pensiun. Karena ada tabungan, selain tabungan kalau kita BPJS di sini kesehatan gitu kan, tabungan cicilan rumah gitu ya. Itu si istri yang diwawancara itu. Jadi mereka intinya menggalakkan menabung tadi itu gitu, adik-adik. Menabung itu pernah juga saya baca di buku, saya lupa bukunya, kecil itu, mas, udah lama saya baca itu. Cari-cari pun bukunya udah nggak ada itu. Ada situ, apapun ceritanya, betapa kecil dengan berpuluhan tahun itu ya, dia bandingkan up and down-nya keuntungan dari menabung itu. Kalau syariah bagi hasil, kalau syariah, kalau bunga gitu ya, kalau di bank konvensional bunga, berapa besarnya bunganya itu katanya, berapa pun kecilnya bunganya itu, tapi tetap kita masih adalah keuntungannya katanya. Jadi apapun ceritanya, kesimpulannya menabung itu lebih baik gitu. Karena kalau kita mau buat usaha lain sampingan sedang kita bekerja kan susah nanti ini, ya kan, nggak terkontrol. Ilmu kita nggak ada, kita percaya sama orang lain prosesnya mungkin nggak seindah yang kita bayangkan gitu. Ini bagus ditabung gitu. Kalau kita bekerja kita tabung gitu, 1/3. Kalau bisa 2/3 dari gaji kita tabung gitu. Ya gitu, untuk menghadapi masa pensiun kita tadi. Kita kan kalau udah pensiun ini, misalnya kalau kita di Indonesia mungkin 55 tahun, 58 tahun sekarang. Kalau PNS lah gitu. Dosen sekitar 65 tahun gitu ya. Pensiun, apa persiapan? Sedangkan di kala pensiun itu kita udah usianya nggak produktif lagi. Kan adik-adik, kita udah nggak bisa berusaha lagi. Keinginan kita besar masih sama dengan remaja. Saya perasaan saya masih remaja nih gitu, sama seperti adik-adik. Ya. Tapi kemampuan fisiknya, kemampuan fisik motoriknya ini udah lamban dia gerakannya. Oke, kita pakai apalah, kita pakai orang gitu. Tapi kan untuk mengimplementasikan keinginan kita itu kan nggak 100% ya seperti yang kita inginkan itu dia terwujud gitu. Misalnya kita coba retail barang-barang, ya kan? Karena kita udah berumur, kita pakai orang gitu ya. Bisa berhasil, bukan tidak nggak bisa berhasil. Cuma kan
mencari orang yang bisa dipercaya itu kan susah gitu, ya kan? Ini bagus kalau kita punya persiapan, kita tabung tadi selama kita bekerja, misalnya di umur 20 tahun, 25 lah kita katakan, 25 tahun ya 25 tahun. Dia pensiun umur 58 tahun. Jadi sekitar berapa itu? 33 tahun gitu ya bekerja. Dia tabung selama 33 tahun itu, dan tabungannya ini ya setiap tahun, kita anggaplah setiap tahun gitu ya, karena jadi berkala misalnya atau apa kan, setiap tahun dia naik tabungannya gitu, 2/3, sepertiga aja lah kita, sepertiga dari gaji gitu, nggak flat tapi kan gitu, dia nabung untuk hari tuanya. Nah, karena di tua itu adik-adik sudah tua ya, sebenarnya sepeda motor atau mobil tua lah, udah klasik, itu banyak permintaannya nanti, yang jalan dikit nanti udah gregok, minta ganti oli, gregok businya, gregok bodinya udah mulai rapuh, minta diperbaiki bodinya. Itu kita pun gitu, manusia ini gitu. Harus ada susunya, susu anglin lah untuk keropos tulang supaya nggak kena osteoporosis atau mulai osteoporosis di situ gitu. Ya kan? Suplemennya ditambah. Ya saya nggak bisa cerita gini kalau nggak ada suplemennya. Pakai suplemen udah nggak bisa gitu. Karena pencernaan kita pun kan udah berkurang, kita nggak bisa mencerna 100% lagi ya, makanan itu. Apa kita makan nggak 100% diserap, tambah suplemen. Nah gitu adik-adik, jadi perlu persiapan. Apapun ceritanya, kalau ingin sukses Anda harus menabung. Caranya tabungan itu supaya sukses jangan diambil-ambil. Itu tabungan tua. Memang ini anggap bukan uang adik-adik gitu lah. Kalau udah ditabung, ini bukan uangku, anggap aja uang hilang gitu. Dan supaya itu jalan, iya tabungan itu, tabung di tempat yang jauh. Kalau saya dulu, karena saya naik angkot dulu gitu ya, 2 kali ganti motor itu istilahnya. Saya mesti ke Sambu dulu dari tempat saya, sini namanya Sambu dulu. Sambu itu tempat sentral stasiun motor bus lah gitu ya, stasiun angkutan umum gitu, stasiun angkutan umum di Sambu itu. Dari rumah saya ke Sambu dulu, dari Sambu ini saya nabung di Bank Lipu atau dulu, Bank Lipu sebelah kantor saya itu dulu. Gitu ya, jauh gitu, sengaja dibawa. Jadi saya nggak ambil itu, mau ngambil jauh kan, nah, masa mau ngambil dikit aja mesti ke sana lagi gitu, malas gitu. Nah itu cari tempat yang jauh gitu nabungnya gitu adik-adik, agar supaya tabungan itu memang yang kita niatkan tadi kita ambil. Jadi untuk melatih kedisiplinan kita tadi ya, kita anggap uang itu pertama bukan uang kita lagi, kita anggap kita buang uang. Kalau udah berumah tangga kita buat itu uang anak kita lah, nggak uang kita lagi, jadi nggak kita ambil. Nanti kalau udah terlatih mau di dekat rumah nggak apa-apa itu kan gitu ya, nabungnya ini kan untuk latihan. Baru kedua jauhnya gitu ya, jauh tempat tabungan itu untuk melatih supaya kita disiplin. Jadi kunci hidup itu, kunci sukses itu selain menabung tadi disiplin dan konsisten, tetap pendirian konsisten, nggak berubah-ubah pikirannya gitu. Orang yang gagal itu yang berubah-ubah pikirannya, kadang A, kadang B, kadang C gitu. Wah itu nggak boleh itu. Kalau udah Anda putuskan A, udah nabunglah Anda gitu.
Pegang itu. Disiplin satu, konsisten, baru sukses. Itulah menabung tadi. Nanti baru Anda terkejut ketika Anda lihat tabungan Anda gitu. Itulah tabungan hari tua Anda. Dengan itulah nanti Anda hidup gitu. Dengan keuntungannya setiap bulan Anda bisa hidup dengan itu. Walaupun Anda mungkin dipandang orang nggak kaya, nggak punya mobil, ya, nggak ada masalah gitu. Saya nggak punya mobil, saya bukan nggak bisa beli mobil, saya nggak mau beli gitu. Karena apalagi sekarang udah ada angkot, saya bilang rental aja kalau mau pergi jalan-jalan, rental aja saya. Yang beli mobil kita pusing kan, mikirkan, apalagi kredit, yang bisa ditabung. Karena jalan-jalannya kan sekali-sekali. Sedangkan kalau kita punya mobil, kita harus merawatnya kan setiap hari. Setiap bulan ganti olinya, pajaknya setiap tahun, ya kan. Bannya setahun, kalau sering jalan itu empat ganti gitu ya. Nggak ekonomis lah, kecuali memang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan memang Anda orang pejabat yang memang diberikan masa dikasih fasilitas kan gitu ya. Kalau Anda kira-kira belum membutuhkannya, barang yang belum Anda butuhkan itu nggak usah dibeli gitu. Tabungkan aja uang Anda. Masa tua Anda itu lebih berharga daripada Anda foya-foya ketika muda. Itu dia adik-adik. Jadi daripada Anda foya-foya muda, lebih bagus Anda persiapkan kehidupan Anda di masa tua gitu. Anda dan keluarga gitu ya. Jadi dalam masa pandemi pun Anda nggak pusing gitu. Ada tabungan. Ketika Anda pensiun pun ada tabungan gitu. Yang tabungan itu udah mencukupi untuk Anda hidup. Ya, hidup standar lah gitu ya, sederhana gitu. Yang penting 4 sehat 5 sempurna kan begitu. Adik-adik ya, ini tip dari saya menabung. Kalau Anda ingin sukses, ini kunci. Kata kuncinya, kalau Anda ingin sukses dalam hidup ini, Anda harus menabung. Cara Anda menabung supaya sukses, pertama, nabunglah minimal 1/3 dari gaji Anda. Kemudian anggap uang itu bukan uang Anda lagi. Ketiga, tabung yang tempat yang jauh supaya nggak tergoda Anda untuk mengambilnya. Ini kunci sukses. Semoga bermanfaat untuk adik-adikku yang kucintai, dari mahasiswa di mana saja berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.